Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Labcom Lawas bersama saya Irwan. Kita bahas tentang Excel kembali ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 formula lookup yang sering digunakan oleh admin, yaitu formula lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Semua pembahasannya sudah saya rangkum di tutorial 7. Sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman sudah menonton video saya pada tutorial 1 sampai di tutorial 6 untuk pembelajaran teman-teman memahami Excel dasar. Jika bingung, teman-teman bisa cek di deskripsi. Fungsi dari formula lookup yang sering digunakan di dalam berbagai bidang itu mencakup 3 formula, yaitu lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Langsung saja kita praktekkan ya. Di sini saya mempunyai tabel daftar pembelian barang pada PT Fareza Jaya. Di sini saya akan mengisikan nama barang, harga satuan, dan jumlah menggunakan 3 fungsi tersebut, yaitu fungsi lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Nah, daftar tabelnya sudah saya buatkan juga. Untuk kita gunakan rank tabelnya, di sini saya membuat tabel secara vertikal, dan di sini saya juga membuat tabel secara horizontal. Sekarang kita akan praktekkan dari formula pertama. Formula pertama yang akan kita gunakan adalah lookup. Formula ini digunakan untuk mencari data pada tabel lain yang tersusun secara vertikal dengan value tertentu dan hasil pencarian pada kolom terakhir ya dari suatu rank yang telah kita tentukan. Sekarang bagaimana cara mempraktekannya? Di sini saya menggunakan tabel yang vertikal. Ya, tabel yang vertikal sudah saya sediakan. Kita akan mengisi nama barang sama dengan lookup, buka kurung, lookup value kita klik berdasarkan kode, titik koma, rank pada tabelnya kita blok. Nah, karena lookup ini mengisikan di kolom terakhir pada sebuah tabel, maka karena kita akan mengisikan nama barang, kita blok kode dan nama barang saja. Setelah itu kita kunci dengan menekan F4 pada keyboard, titik koma, kita masukkan, karena kita lookup, kita langsung enter. Nah, di sini secara otomatis kode B002, nama barangnya adalah PSU. Kita kopikan formatnya ke bawah. Sekarang kita akan mengisi harga satuan. Sama, kita menggunakan lookup, buka kurung, kode kita klik atau lookup value-nya kita klik, titik koma. Nah, karena kita akan mengambil data yang paling akhir atau kolom yang paling akhir, maka untuk membuat rank semua kolomnya saya blok. Setelah itu kita kunci di enter. Kita kopikan formatnya ke bawah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mengisikan tabel ini menggunakan fungsi lookup. Sekarang fungsi yang kedua yaitu formula VLOOKUP. VLOOKUP ini penggunanya sama dengan lookup ya. Letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya adalah berada pada hasil pencarian yang bisa ditentukan di kolom tertentu pada suatu rank. Nah, sekarang langsung kita praktekkan saja. Sekarang kita akan mengisikan nama barang menggunakan tabel vertikal dengan formula VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP kurung buka. Seperti biasa, lookup value kita klik, titik koma, tabel array kita blok. Kita bisa blok semuanya ya untuk menggunakan VLOOKUP. Setelah itu kita kunci dengan menekan F4, titik koma. Nah, kolom indeks. Jadi nanti untuk VLOOKUP kita bisa menentukan kolom indeksnya. Jadi
kolom yang mana yang akan kita masukkan pada nama barang. Karena kolom di nama barang ada di kolom yang kedua, maka kita bisa langsung ketikkan 2. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita kopikan, drag ke bawah. Sekarang kita akan menentukan harga satuan. Harga satuan juga sama. Kita menggunakan VLOOKUP. Kode kita klik untuk lookup value-nya. Kita tabel array, kita blok. Setelah itu kita kunci. Nah, untuk harga satuan ada di kolom ke-3. Kita masukkan 3. Enter. Oke, sukses. Sekarang kita sudah mengisikan tabel ini menggunakan VLOOKUP. Lanjut. Formula yang ketiga adalah HLOOKUP. Fungsi formula HLOOKUP ini digunakan untuk mencari data pada tabel lain yang tersusun secara horizontal. Jadi berbeda dengan VLOOKUP dan LOOKUP. Kalau HLOOKUP ini, tabel yang akan kita cari adalah tabel yang tersusun secara horizontal. Dengan value tertentu dan hasil pencariannya bisa menentukan kolom yang diinginkan pada suatu ring. Langsung kita praktekkan. Nah, sekarang saya ambilkan daftar tabel yang saya susun secara horizontal. Ya, seperti ini tabelnya. Saya perkecil. Oke. Nah, di tabel horizontal ini sama saya memasukkan kode barang, nama barang, dan harga satuan. Hanya bedanya adalah tabel ini saya susun secara horizontal. Sekarang kita masukkan nama barangnya dengan menggunakan fungsi dari formula HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP. Buka kurung, kode kita klik, titik koma, tabelnya kita blok, jadi isinya saja yang diblok. Setelah itu kita kunci. Nah, untuk nama barang ini ada di baris keberapa, beda dengan tadi kolom keberapa yang kita cari. Kalau kita menggunakan tabel secara horizontal, yang kita cari adalah baris, jadi baris keberapa, row index number, titik koma, kita masukkan, karena ada di baris kedua, kita masukkan 2. Enter. Setelah itu kita kopikan formatnya ke bawah. Selesai. Harga satuan. Harga satuan. Kita kunci. Nah, untuk harga satuan, ini ada di baris ke-3. 1, 2, 3. Karena ada di baris ketiga, maka kita ketikkan saja 3. Enter. Nah, selesai. Kita selesaikan ya untuk jumlah. Tinggal kita kalikan KTY dikalikan dengan harga satuan. Enter. Kita kopikan formulanya ke bawah. Untuk total kita menggunakan fungsi sum. Oke, selesai. Untuk tutorial kali ini, teman-teman bisa praktekkan di rumah. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan komen. Terima kasih.